Beragam pendapat tentang bahaya merokok, baik dari sudut pandang medis, ekonomis dan agamis. Kampanye anti-rokok ramai diperbincangkan bahkan sampai ada gerakan anti-rokok, sosialisasi anti-rokok merayap hingga ke lembaga-lembaga pendidikan. Tak sampai di situ ancaman-ancaman bahaya rokok terus dikumandangkan lewat pamflet-pamflet di tempat umum. Wabil khusus dibungkus rokok ditempel gambar menakutkan jika merokok. Lalu bagaimana dengan gula, susu, kecap, yang banyak menghasilkan manis yang bisa meningkatkan gula darah, mie instan yang dan lemak-lemak yang lain yang juga bisa meningkatkan kolesterol dan asam urat? Berikut kami jelaskan tentang rokok baik dari perspektif medis hingga agamis. Nicotine war, atau perang nikotin, adalah istilah yang merujuk pada konflik antara industri farmasi dan industri tembakau, yang berpusat pada perebutan pasar nikotin. Perusahaan farmasi melihat ini sebagai peluang untuk menjual produk nikotin mereka sebagai alat bantu berhenti merokok, sedangkan industri tembakau berusaha mempertahankan pasar mereka. Elaborasi. Konflik antar industri. Perang nikotin adalah persaingan antara industri farmasi dan tembakau, di mana industri farmasi ingin mempromosikan produk nikotin sebagai obat berhenti merokok dan menggeser dominasi tembakau di pasar nikotin. Peluang industri farmasi. Perusahaan farmasi melihat adanya peluang untuk menawarkan produk nikotin mereka, seperti obat berhenti merokok, sebagai alternatif bagi perokok yang ingin berhenti. Pertahanan industri tembakau. Industri tembakau berusaha mempertahankan pasar mereka dengan berbagai cara, termasuk melalui iklan dan promosi produk mereka. Perang nikotin global. Nicotine war juga dikenal sebagai perang nikotin global dan merupakan konflik yang terjadi secara global, dengan industri farmasi dan tembakau menjadi pemain utama. Sisi positif, industri farmasi juga berperan dalam menyediakan produk berhenti merokok yang dapat membantu perokok mengurangi ketergantungan mereka pada tembakau. Secara umum, perang nikotin adalah sebuah persaingan yang rumit, dengan industri farmasi dan tembakau saling berusaha untuk mendapatkan keuntungan di pasar nikotin. Berbeda dengan orang yang akrab dipanggil Cak Nun atau Mbah Ainun Najib ini, menurut Cak Nun sebagai berikut, sebagaimana dikutip di web RCTI dan klihukum.id. Cak Nun, larang tembakau aku adukan ke penciptanya, Tuhan engkau diharamkan. Saban 31 Mei 2022 diperingati sebagai Hari Tanpa Tembakau Sedunia atau World No Tobacco Day. Peringatan ini menjadi pengingat bahaya tembakau bagi manusia, kesehatan masyarakat, dan lingkungan, sekaligus mengajak para perokok untuk berpuasa, merokok selama 24 jam. Hukum tembakau atau rokok memang tidak habis-habisnya menjadi polemik, termasuk di kalangan ulama yang terbelah menyebut rokok itu hukumnya makruh hingga haram. Namun, Emma Ainun Najib alias Cak Nun tidak setuju dengan pendapat yang menyatakan tembakau atau rokok haram. Menurut dia, yang melarang atau mengharamkan rokok berarti menghina penciptanya yakni Allah. Tembakau itu untuk semua. Jangan dihina-hina. Ini aku yang menciptakan, dan ada manfaatnya. Kamu hanya saja belum paham. Jangan menghina tembakauku, ujar Cak Nun dalam satu pidatonya di sebuah pengajian Maiyah. Dalam kesempatan itu, Cak Nun seolah-olah sedang berdialog dengan Allah dan mengadukan ada orang yang menyebut tembakau yang merupakan ciptaannya disebut sebagai haram. Pokoknya siapa saja yang berani melarang tembakau, saya adukan pada penciptanya. Tembakau haram. Tuhan, engkau diharamkan, kata Cak Nun. Pernyataan Cak Nun membuat jamaah Maiyah yang hadir tertawa. Meski begitu, budayawan asal Jombang Jawa Timur itu mempersilakan pihak yang berpendapat rokok haram. Namun menurut dia sejatinya manusia tidak akan pernah mengetahui kejadian apa yang akan terjadi di masa depan, apa yang akan meletus, berapa yang akan meletus. Semua adalah misteri Sang Pencipta. Segala sesuatu yang diciptakan Allah memiliki asas manfaat bagi kehidupan, termasuk juga tembakau. Karena itu Cak Nun meminta sebaiknya manusia jangan gampang mengharamkan sesuatu, kecuali yang benar-benar ditegaskan Allah di dalam Al-Quran. Rokok yang konon sangat digemari NU. Dalam artikel tersebut disebutkan bahwa menurut Cak Nun, logo DJI Su kental dengan nuansa Islami dan NU karena ditujukan untuk konsumen masyarakat Jawa NU. Mulai dari angka 2, 3, dan 4, angka 2 menunjukkan rakaat salat subuh, angka 3 menunjukkan rakaat salat maghrib, sementara angka 4 menunjukkan rakaat zuhur, asar, dan isya. 9 buah bintang bersegi 9, sama dengan jumlah bintang di lambang NU, hingga tulisan Fatsal. 5 yang dikait-kaitkan dengan jumlah rukun Islam dan jumlah sila Pancasila.